Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Aziz Mansyur dari Prodi Manajemen, ingin menjelaskan tentang definisi pemasaran dan proses pemasaran. Pemasaran itu proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Nah, di proses pemasaran itu ada mencakup 5 langkah. Dari 5 itu, 4 langkah yang pertama itu menciptakan nilai bagi pelanggannya. Nah, dari proses pemasaran itu, yang utama pemasar harus memahami pasar, kebutuhan dan serta keinginan pelanggan. Jadi kita sebagai pemasar itu ngerti dulu nih pasarnya kayak gimana, terus kebutuhan sama yang dipengen sama pasar tuh apa, jadi sesuai target. Nah, di berikutnya itu pemasar merancang strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dengan tujuan mendapatkan mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan dengan sasaran. Nah, di langkah ketiganya, pemasar itu membangun program pemasaran yang benar-benar memberikan nilai unggul. Jadi kita kasih program ke mereka ini, kita kasih tahu apa yang unggul dari kita gitu loh. Selanjutnya itu seluruh langkah ini membentuk dasar bagi langkah keempat, membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Jadi kita bukan cuma sebagai penjual, tapi kita juga memberikan keuntungan dan kepuasan buat pelanggannya. Terus kita menjalin hubungan agar dia terus menjadi pelanggan. Nah, di langkah terakhir ini perusahaan bakal mendapatkan hasil dari hubungan pelanggan yang kuat dengan menangkap nilai dari pelanggan. Terus memahami pasar dan pelanggannya. Perusahaan pemasaran terkemuka berusaha lebih jauh mempelajari, memahami kebutuhan, keinginan, permintaan pelanggannya. Nah, pemahaman ini membantu mereka untuk merancang penawaran yang pasar yang memuaskan keinginan dan membangun beban nilai hubungan pelanggan yang dapat dipakai untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan dan pangsa pelanggan yang lebih besar. Hasilnya itu peningkatan ekuitas jangka panjang pelanggan bagi perusahaan. Selanjutnya, konsep inti pasar. Konsep inti pasar itu mencakup kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Nah, penawaran pasar, produk jasa, dan pengalaman, nilai dan kepuasan, terus pertukaran dan hubungan pasar. Dari kebutuhan, keinginan, dan permintaan itu. Kebutuhan itu kadang yang muncul dari perasaan yang kekurangan. Jadi apa yang dibutuhkan gitu, karena adanya kekurangan. Keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seorang. Jadi apa yang diinginkan itu belum tentu dibutuhkan gitu. Jika didukung oleh daya beli, maka keinginan bisa menjadi permintaan. Nah, penawaran pasar itu ada kombinasi produk, jasa, informasi, dan pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan untuk keinginan tertentu. Tahun jauh pemasaran atau marketing miopia itu adalah kesalahan akibat lebih memperhatikan produk tertentu dari perusahaan alih-alih mendapatkan manfaat dan pengalaman yang dihasilkan oleh produk tersebut gitu. Terus pertukaran dan pasar. Pertukaran itu tindakan buat ngedapetin objek yang diinginkan dari pihak tertentu dengan menawarkan imbalan, itu saja. Dan pasar itu ya kumpulan semua pembeli aktual dan potensial dari suatu produk dan jasa. Dari sistem-sistem pemasaran modern atau elemen-elemennya, ada pemasok, lalu ke perusahaan,
atau ke pesaing, terus ke perantara pemasaran, hingga akhirnya ke pengguna yang terakhir. Nah, manajemen pemasaran itu adalah seni dan ilmu yang memilih target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar tersebut. Terus strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan di sini. Untuk merancang strategi pemasaran yang unggul, mula-mula itu perusahaan harus memutuskan siapa yang akan dilayaninya. Nah, perusahaan melakukan ini dengan membagi pasar menjadi segmen pelanggan atau di segmentasi pasarnya. Terus milih segmen mana yang bakal dituju gitu atau ditarget buat pemasaran. Berikutnya perusahaan harus memutuskan gimana cara perusahaan itu melayani pelanggan sasaran, atau gimana perusahaan akan mendiferensiasikan dan memposisikan dirinya sendiri di pasar. Lalu perusahaan menyediakan kebutuhan dengan mengedepankan proposisi nilai sekumpulan keuntungan yang dijanjikan mereka pada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Nah, proposisi nilai terpenuhi melalui penawaran pasar yang memberikan nilai dan kepuasan pelanggan, menghasilkan hubungan timbal balik jangka panjang dengan pelanggan. Dan di situ ada 5 orientasi pasar. Manajemen pemasaran itu dapat mengadopsi salah satu dari 5 orientasinya. Konsep produksi menyatakan bahwa tugas manajemen adalah meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga. Nah, konsep produk yang menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif terbaik. Karena itu hanya diperlukan sedikit usaha promosi. 5 orientasi pasar yang selanjutnya yang itu adalah konsep penjualan yang menyatakan bahwa konsumen itu tidak akan membeli produk organisasi kecuali organisasi itu mengadakan penjualan dalam skala yang besar dan usaha promosi. Terus konsep pemasaran itu menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan target pasar dan mengantarkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Selanjutnya ada konsep pemasaran berwawasan sosial. Jadi itu tuh menyatakan bahwa menghasilkan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan sosial jangka panjang merupakan kuncinya untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi tanggung jawabnya. Terus bagaimana memanajemen hubungan pelanggan gitu? Dalam arti luas sendiri, manajemen hubungan pelanggan itu proses yang membangun atau memelihara hubungan dengan pelanggan yang menguntungkan dengan menghantarkan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Tujuan hubungan pelanggan adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi, gabungan nilai seumur hidup pelanggan dari semua pelangganan perusahaan. Nah, manajemen hubungan pelanggan ada kunci dari hubungan yang langgeng. Kuncinya itu ya ngebangun hubungan yang langgeng dengan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul tentu saja. Strategi menciptakan nilai bagi pelanggan. Perusahaan tidak hanya ingin mendapatkan pelanggan yang menguntungkan, tapi juga ngebangun hubungan yang mempertahankan dan menemukan pangsa pelanggan. Nah, jenis pelanggan yang berbeda itu tentu saja kan perlu strategi manajemen hubungan pelanggan yang beda-beda, karena setiap orang itu kan tipenya beda-beda, jadi nggak bisa dipukul rata. Nah, tujuan pemasar adalah membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Sebagai imbalan karena telah menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran, perusahaan menangkap nilai dari pelanggan dalam bentuk laba dan ekuitas pelanggan. Manajemen hubungan kemitraan. Dalam membangun hubungan pelanggan, pemasar yang baik menyadari bahwa mereka itu tidak dapat berjalan sendiri. Mereka harus bekerja sama dengan mitra pemasaran di dalam sama di luar perusahaan.
Selain mampu melaksanakan manajemen hubungan pelanggan dengan baik, mereka juga harus mampu melaksanain manajemen hubungan kemitraan yang baik. Perubahan dramatis dalam pemasaran teknologi. Perkembangan pesat teknologi komputer, telekomunikasi, informasi, dan transportasi itu dan teknologi lain banyak telah menciptakan cara baru yang menarik untuk mempelajari atau melacak pelanggan dan menciptakan produk dan jasa sesuai untuk memenuhi kebutuhan pelanggan perorangan. Selanjutnya itu ada globalisasi. Nah, dalam dunia yang semakin kecil ini kan, saat ini banyak pemasar yang terhubung secara global dengan pelanggan dan mitra pemasar mereka. Jadi udah nggak di satu titik aja, nggak di satu negara aja gitu, nggak di satu tempat. Saat ini hampir semua perusahaan mau besar atau kecil udah pasti ada kompetisi globalnya. Selanjutnya itu ada tanggung jawab etika dan sosial. Nah, pemasar sekarang ini masa ini juga mempelajari gimana itu tanggung jawab etika dan sosial mereka. Jadi pemasar ini diharapkan mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas dampak sosial dan lingkungan dari apa yang mereka lakukan gitu. Jadi nggak mereka ngelakuin itu aja semata-mata demi keuntungan, tapi juga harus ada tanggung jawabnya terhadap lingkungan sosial. Nah, perubahan dramatis dalam pemasaran itu organisasi nirlaba akhirnya di masa lalu pemasaran telah mencapai secara luas dalam sektor bisnis untuk menghasilkan laba. Meskipun demikian, pada tahun-tahun terakhir ini pemasaran juga telah menjadi bagian utama dari strategi berbagai organisasi nirlaba ya, seperti kampus, rumah sakit, museum, kebun binatang, orkestra simfoni, dan banyak ya, bahkan tempat ibadah sekalipun itu ada pemasarannya. Perkembangan baru yang utama dalam pemasaran. Perkembangan baru yang utama dalam pemasaran itu dapat disimpulkan menjadi satu kata, yaitu hubungan. Saat ini semua pemasar mengambil keuntungan dari peluang baru kan, membangun hubungan dengan pelanggan mereka, mitra pemasar mereka, dan dunia di sekitaran mereka. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.